Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini bertemu pada hari ini suasana romantis, suasana kangen-kangenan. Mungkin baik buat Pak Edi sebagai ucapan terima kasih, permohonan maaf Pak Edi mau mengorbankan waktu untuk ngobrol dengan adiknya, dengan sahabatnya, dengan murid yang bernama Alfian, yang lebih dikenal Alfian Tanjung. Boleh berkenan Pak Edi untuk bicara apa saja lah, untuk menarik bahwa saya bergabung secara fisik, berjumpa tentu sejak saya ada di IKIP Muhammadiyah tahun 1986. Mungkin sejak saya berada di sana, Pak Edi punya ingatan apa saja, catatan-catatan atau ya, pokoknya memori tentang si Alfian ini apa? Ya, saya kira banyak lah kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan heroik ya berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Misalnya ketika zaman demo tahun berapa itu? 78 ya? 98 ya dulu ya. Iya betul. 98 ya, ketika awal-awal kan demo hanya di kampus gitu, di kampus. Betul. Nah terus kemudian kan baru berlari melangkah keluar ya. Betul. Ya keluar wah Pak polisi sibuk juga itu ya. Saya kira itu pengalaman yang nggak terlupakan saya kira. Itu suasana yang sangat heroik dan kemudian dan sangat religius itu. Saya ketika Pak Alfian memimpin doa perjuangan. Pernah ada dulu kasus, bukan kasus lah, konsep kampus Islami. Yeah. Mungkin masih diingat waktu kita masih ada di IKIP Muhammadiyah Jakarta, zaman Pak Agustiar, Dr. Agustiar. Dulu ada konsep kampus Islami yang konon publikasi yang ditempel di mana-mana itu dirobek justru oleh orang terdekat dari Pak Rektor ya. Yeah. Mungkin Pak Edi bisa memberikan pesan apa terhadap suasana itu dan misi apa sebetulnya yang pernah ada sehingga akhirnya untuk sekedar menegaskan berhijab syar'i, menegaskan penampakan dan penampilan Islam itu sampai seresisten itu pada saat itu. Mungkin ada hal yang waktu itu sebagai salah satu pimpinan Pak Edi tidak membahasakan kepada kita, ini bisa menjadi file sejarah gitu. Itu saya melihat karena kondisi psikologis lah ya. Kondisi psikologis ketika merasa di atas kok disuruh-suruh gitu ya. Sehingga egonya kemudian berbicara lah. Jangan gitu dong gitu ya. Dan itu banyak juga rekan-rekannya yang membela dan seterusnya. Nah ini memang perlu pendekatan-pendekatan di samping mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan struktural, bisa juga dengan pendekatan kultural, ya. Pendekatan budaya, sosialisasikan, beri pemahaman, sehingga oh iya mungkin dia nggak usah disuruh juga dia akan tumbuh dari dalam jiwanya, dalam dirinya masing-masing. Mungkin salah satunya itu yang harus kita lakukan. Baik Pak Edi, ada yang perlu mungkin kita dengar ya, terutama saya dan para pemirsa. Ini adalah Ustadz Alfian Tanjung channel, mendengar dari Pak Edi. Mungkin bagi para pemirsa, Pak Edi ini adalah sosok multitalenta dan multipotensi. Kalau bahasa Betawinya mau taruh di mana juga nih abang nih hidup dah. Jadi taruh di mana aja hidup, dan itu tidak dalam konteks menghibur-hibur. Mungkin bagus kita mendengar nilai-nilai sastra sampai ada berapa ribu halaman yang saya belum punya tuh ya. Kayaknya sekaligus nagih gitu, ntar apa jemput di mana gitu. Nah, mungkin dari sepanjang jalan sebagai seorang yang membidangi ilmu bahasa Indonesia, ada satu catatan dari Pak Taufik Ismail. Sejak tahun 80-an, generasi muda Indonesia ini minim sekali membaca buku-buku sastra. Jadi budi bahasa, tutur kata, kemampuan untuk berempati, paradoksi, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Mungkin juga pada saya ya Pak Edi mungkin berasa Alfian terlalu kasar nih gitu segala macam. Mungkin
Pak Edi bisa memanggil memori awal sejak mulai kuliah sampai sekarang sudah jadi, insya Allah akan jadi profesor, guru besar ilmu sastra bahasa Indonesia. Apa Pak Edi yang mau Pak Edi sampaikan untuk kita, masyarakat Indonesia, dan orang yang menyimak perbincangan ini? Persoalan membaca memang sejak lama jadi persoalan kita. Dulu-dulu itu ketika misalnya para ilmuwan ketemu, para sarjana ketemu, yang mereka diskusikan, kamu sudah baca novel apa, sudah baca roman apa, gitu. Sudah baca puisi terbaru belum, gitu. Itu yang didiskusikan oleh mereka. Nah belakangan, mungkin karena faktor budaya juga yang mempengaruhi, minat bacanya itu sebenarnya tinggi minat baca, cuma ketahanan membacanya itu yang kurang ya. Jadi kalau membaca selembar dua lembar, membaca WA, membaca postingan-postingan itu mereka tekun membaca gitu. Tapi ketika membaca karya-karya sastra yang lebih berat, yang lebih menguras pemikiran, membangun emosi dan seterusnya, ini banyak yang tidak tahan lah, tidak tertarik lah gitu ya. Atau kepengen tahu bagaimana akhirnya gitu. Harusnya sebenarnya bukan bagaimana tahu akhirnya, tapi bagaimana kita bisa menikmati itu. Nah, proses menikmati inilah yang cenderungnya masih kurang gitu ya. Proses menikmati. Jadi orang kan kepengen akhirnya saja gitu. Ini bagaimana sih akhirnya gitu. Kalau cuma akhirnya saja selesai, tapi justru pesan-pesan moral yang ada, pesan-pesan psikologis yang ada, pesan-pesan keislaman yang ada, itu justru saat prosesnya itu. Jadi bagaimana misalnya Buya Hamka menuliskan novel dan kemudian kalau cuma pengen tahu jalan cerita, selesai gitu. Ya, begini akhir ceritanya. Tapi kalau dinikmati bagaimana Hamka membangun emosi, Hamka membangun logika berpikir, Hamka membangun sifat-sifat religius gitu ya. Kunto Wijoyo misalnya bagaimana dia membangun situasi psikologis pembacanya, kemudian sampai rasa keagamaan yang muncul gitu. Nah ini salah satu pasalnya begitu. Kalau untuk mempercepat kesukaan, kecintaan, keinginan, dan ada satu penulis produktif ya, seperti Terelie dan segala macam. Ada nggak Pak Edi bisa menyebutkan satu judul buku mungkin dengan penulis-penulis yang berbeda untuk menjadi bacaan agar angkatan muda Indonesia, agar angkatan muda Islam, agar tidak sempit melihat dunia seperti ini dan juga tidak abai dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi. Silakan Pak Edi. Misalnya Terelie ya, itu saya mau melihat ini novelis yang sangat hebat gitu ya. Dan saya melihat ini novelis-novelis hebat itu justru berlatar belakang pendidikan ekonomi ya, berlatar belakangnya ekonomi ya. Gitu. Ya kayak Tere kan ini dari fakultas ekonomi ya. Kemudian Andri Hirata juga fakultas ekonomi ya. Dan ada teman-teman yang lain itu para novelis juga punya background. Kalau boleh saya tahu dari dapurnya Pak Edi, kemampuan seperti itu apakah dia memang sudah membaca buku sekian ribu judul, atau dia melakukan proses kontemplasi, atau ada tindakan kreatif yang dia lakukan sehingga saya pun membaca tulisan Terelie juga benar-benar seperti matematika gitu. Ketemu. Gimana tuh Pak? Karena proses kreatif memang proses kreatifnya dia banyak membaca dan terus juga kontemplasinya juga banyak dan pergaulannya juga luas gitu. Sehingga dari situ itu banyak menginspirasikan membuat dia menulis novel seperti itu. Katakan kalau kita baca novelnya Pulang ya gitu, Terelie. Lanjutkan dengan novel Pergi. Iya, gitu. Betul. Nah, itu kan kalau kita baca tuh kayak dia menghayati betul dan dia tahu betul kondisi itu gitu. Ini kan tentu seorang penulis tidak akan bisa bercerita kalau dia tidak mengetahui secara kasat mata kata-kata, tidak mengetahui memahami secara rinci. Saya udah membaca kedua buku itu Pak, dan memang kelihatan sangat komprehensif. Aspek misalnya dia memahami apa yang ayahnya pernah punya pacar di Perancis, yang kemudian begini dan begitu, punya kemampuan main musik yang tidak diduga-duga di restoran yang hebat. Nah mungkin
buat Pak Edi yang memang sudah boleh dibilang begawan lah dalam sastra ini, sampai di titik ini Pak Edi masih ingin apa lagi dalam konteks sastra? Ya. Apa gimana ya gitu Pak Edi? Di samping kecenderungan sekarang saya lebih banyak nulis puisi ya, dan nulis puisi saya itu dari membaca, dari merenung, dari ngobrol-ngobrol, dari mendengar orang berbicara, dari mendengar orang memberi ceramah, dari orang macam-macam lah gitu ya. Itu saya ekspresikan, dan proses ini saya lakukan, dan ya kan katanya kalau menulis itu bisa mengetuk pintu banyak orang lah gitu. Tapi kalau kita datang kan cuma mengetuk satu pintu. Tapi kalau dengan tulisan itu kita bisa masuk kemana-mana lah gitu. Ini saya ingin agak subjektif ya. Kurang lebih 40 tahun ya, katakanlah 30 tahun lebih ya Pak Edi berkenalan atau mengenal saya. Kalau melihat dalam kacamata sastra, kacamata budaya, Pak Edi ingin ngomelin saya dengan bahasa apa, atau ingin membaca saya dengan bacaan apa? Nih saya ini sosok kalau dibandingkan misalnya dengan para budaya Jawa atau budaya Melayu atau apa, Pak Edi akan tarik saya ini sebagai sosok apa yang masih bisa diasah, masih bisa diamplas, yang masih bisa dimatangkan, gimana Pak?